Tapi lo sempat dikejar tuh. Sempet bang, udah pikiran gua udah, wah udah. Berarti motor saat itu lo tinggalin. Gua Lo tinggalin, cabut. Waduh, gila. Itu momennya pas saat itu lo dikejar itu apa yang lo rasa, Bel? Yang gua rasa sih satu ya udah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gua Anton Megatron, masih dalam channel kita yang sama, yaitu syukurin suka duka kurir Indonesia. Dimana di channel kita ini akan mengupas tuntas segala suka duka, seluk beluk dan kegiatan sehari-hari daripada rekan kita sesama kurir di Indonesia. Dan untuk kesempatan kali ini kita telah kedatangan salah satu rekan kita yang udah nggak asing lagi sih kalau buat gua, teman lama gua juga ya. Boleh perkenalkan bang? Ya, gua Bindra, gua bekerja di ekspedisi. Kalau bisa dibilang orang-orang sih rata-rata nyebutnya Pinky Boy lah. Pinky Boy, apa itu Pinky Boy? Pinky Boy itu kalau kadang orang tuh banyak bertanya, bang lo kok jadi kurir, seragam lo kok warnanya magenta sih atau Magenta, pink sih, pink. kenapa gitu? Mungkin ada dari perusahaan menerapkan sistem yang seperti apa, amah atau apalah macam sebagainya, banyak sih. Makanya gua masih sampai saat ini bekerja di tempat tersebut. Beliau juga bisa dibilang senior gue lah. Alumni. Dan kalau boleh gua tahu nih, udah berapa lama berkecimpung di dunia ekspedisi? Di dunia ekspedisi sebenarnya gue dari tahun 2020 awal bisa dibilang. Karena dulu memang background gue itu di F&B, di kalau teman-teman nyebut mungkin Food, tahunya ya, food lah, and beverage. di resto, kafe atau bar. Wah, Nah di 2019 akhir itu memang ya lagi awal-awalnya COVID ya bang ya. Covid ya benar. Covid. Itu semuanya memang gulung tikar, Gulung tutup lah. tiga, guys. Salah satu opsi terakhir sih bagi gua mau ngeberani diri, gua coba masuk ke ya ekspedisi. Dimana itu suatu bidang baru ya? Bidang baru banget sih. Berarti sebelumnya belum pernah lo jalanin? Belum pernah sama Belum sekali. pernah. Pernah. Awal-awal lo berkarir atau lo berkecimpung nih di dunia ekspedisi itu, hal-hal apa sih yang istilahnya menjadi kendala atau permasalahan buat lo? Oh ini sih banyak banget bang. Maksudnya kalau untuk gua namanya di bidang baru gitu ya, membutuhkan effort dan support yang luar dan biasa support. gitu kan. Karena mungkin biasa kalau orang bilang itu software apinya tuh banyak banget gitu kan, karena gue biasa kerja di Indoor dalam gua- ruangan. dalam ruangan tuh gua jadinya Harus keluar, jadi outdoor lah gitu. panas nggak kehujanan dan hujan nggak kepanasan berarti. Benar. Gitu ya. Benar sih. Nah, terus untuk pertama kali nih, lo berkecimpung di ekspedisi ini, begitu lo masuk ekspedisi itu, Ya. itu challenge apa yang lo dapat? Misalkan area apa yang pertama kali lo pegang? Apa itu kampung atau itu perumahan atau zona-zona yang entah berantah gitu? Kalau untuk pertama gua masuk di sini gitu ya, di tempat yang sekarang masih bekerja nih ya, Pinky Boy. itu random sih, masih campur karena memang perusahaan yang gua bekerja sampai saat ini tuh, kalau gua masuk itu memang belum lama
juga dia baru berdiri gitu. Jadinya untuk sistem, untuk pembagian suatu area itu atau tempat lokasi kita ngirim gitu belum terlalu paten atau terstruktur lah, karena Dan nggak memang jauh juga ya? Nggak jauh juga. Dari gencetan senior. Ya, dari kegiatan senior. Gua awal-awal ketemu ini Bang Anton Megatron ini ya. Sekolahin dulu kan? Sekolahin gitu. Gua awal masuk, gua bingung kan. Jujur, gua awal masuk itu pakaian gua, ya gua nyesuaiin lah gitu. Tapi ketika gua datang, gua pakai meja rapi, Gue ingat sepatu, banget, gue ingat ya banget. kan? Nah, sampai tempat gudangnya itu, gua bingung kok pada pakai kaos, ya kalau adanya. Malah gue sampai dibilang, wah jangan orang kantor ngapain gitu kan. Tapi dibalik itu semua sih sebuah pembelajaran untuk gue, karena memang ya beliau-beliau ini sih, Bang Anton ini yang mengajarkan gue banyak hal untuk gimana ya, mencari pengalaman baru. Apalagi gue benar-benar nol dari dunia ekspedisi, nol sama sekali. Beliau yang ngajarin gue. Berarti berangkat dari dunia non ekspedisi. Non ekspedisi ya benar. Dan kalau boleh tahu nih, sekarang masih aktif kan di dunia ekspedisi? Masih aktif, alhamdulillah sampai sekarang gue masih ya masih dibilang seumur gue lah untuk mencari penghasilan di tempat ini sih gitu. Kalau boleh tahu nih, ceritakan kepada rekan-rekan area mana nih Bel yang saat ini lo pegang Bel? Jadi gua itu dari awal memang hari pertama ya, gua itu dikasih area untuk pengiriman itu di campur sih perumahan dan perkampungan. Perkampungan. Tahu nendang itu. Awal gua masuk, ya gua bawa perkampungan juga, perumahan juga. Tapi ya namanya walaupun orang bilang perumahan doang gitu, enteng gampang ada bloknya segala macam. Tapi jangan salah penilaian di situ. Untuk perumahan pun mungkin ya banyak lah yang bilang, lu enak lu bawa perumahan doang. Tapi di situ justru Coba ceritain lah kendala-kendalanya nih pada rekan-rekan nih. justru sih bagi gua sebuah tantangan, karena dibanding perkampungan yang lebih customer itu, buyer pembeli itu lebih apa ya, lebih ke kita tuh saling ngerti keadaan kondisi ketimbang yang di perkampungan perumahan. Karena yang di perumahan itu ya dia nggak mau tahu, mungkin ya dalam tanda kutip mereka yang pembeli di perumahan itu kelas menengah ke atas semua, dia nggak mau tahu gitu kan. Mau lu paket datangnya lama, ya gue marah gitu, komplain. Sedangkan untuk yang di perkampungan itu lebih mengerti lah gitu kan, untuk kondisi. Oh iya bang, misalkan gitu gua kirim, bang ini kok lama banget sih paket. Rata-rata sih lebih ngerti di yang perkampungan. Karena kalau di perumahan sih ya, sejauh yang gua tahu juga ya, Bel, orang bayar, orang beli ya dia harus totalitas untuk kita gitu. Nah kalau kendala-kendalanya di perumahan nih, apaan Bel? Coba Bel, tolong ceritain. Banyak sih kendala-kendalanya itu, kadang kita ya sama, apalagi kita membahas gini, untuk gue bukannya di sini menyinggung dari pihak manapun, atau kita bisa pasaran security lah. Kadang ya kita ada ketemu security yang oke, kadang ada juga mungkin security yang sosok galak gitu ya. Ada. Di dalam tanda kutip so galaknya mungkin dia lagi lembur atau dia kecapean. Gue nggak menyalahkan di sini. Kadang situ gua apalagi
lagi perumahan ya banyak banget jaing-jaingnya nih. Waduh, jaing berat ini. Kita biasa bicara jaing aja lah. Pernah ada pengalaman tuh dengan jaing ini? Waduh, sering atau banget. anjlok? Anjrot. Sering Wah, Pak. gimana tuh? Boleh ceritain deh. Anjing ya. Anjing, ya boleh lanjut nggak apa-apa. Ya, gue pernah sih dikejar-kejar gitu. Buset, kejar. Jaing bukan sembarang jaing, Bang. Wis. Ini ngeri. Apa tuh, bulldog? Ya anjing K9 lah, K9. Anjing Wih, polisi. anjing K9, Memang polisi, gua- guys. Yang gua kirim itu kebetulan rumahnya polisi. Polisi ya udah berpangkat tinggi lah, dia punya anjing itu yang biasa buat anjing pelacak gitu. Ah, Itu anjing pelacak. juga gue lagi ngirim di depan rumah. Biasanya sih memang gue lihat ya anjing itu santai-santai aja gitu. Santai. Gua baru satu langkah turun dari motor motor. langsung dikejar. Wih, anjing. Waduh. Terus gimana tuh, gimana? Ya, hibrid lah gue lah. Gak mau kabur, lari ke rumah warga. Rumah Ya, warga. Tetangga lah. Tetangganya dia gue masuk. Ya, si pemilik jaing tersebut keluar ya langsung luluh lah, jinak gitu tahu. Oh, karena tuannya. Tuannya. Ya. Tapi lu sempet dikejar tuh. Sempet bang, udah pikiran gue udah, wah udah. Berarti motor saat itu lu tinggalin. Gue Lu tinggalin, cabut. Waduh, gila. Itu momennya pas saat itu lo dikejar itu apa yang lo rasa, Bel? Yang gue rasa sih satu ya udah pasrah aja sih gua. Pasrah. Karena gue dikejarnya bukan sama anjing-anjing biasa gitu kan. Kalau cuman apa jaing-jaing yang apa chihuahua gitu lah, anjing-anjing kecil gitu Pinjem ada. tapi kan ini bicaranya nyawa. Wih, iya bener, nyawa itu mengancam itu mengancam. Ngancam bener bang, gue di sekali gigit mampus gue di tempat benar. Kacau sih gitu. Berarti itu pas yang lo kirim ke situ, itu jaing itu kepunyaan atau customer lo? Iya, punya dia. Punya dia. Tapi orangnya saat itu keluar langsung. Keluar, dia manggil itu peliharaannya dia bilang udah ya dipanggil lah dengan bahasa isyaratnya dia mungkin atau gimana, langsung dia diam. Ya si pemilik rumah atau si yang punya jaing itu juga minta maaf gitu. Minta maaf. Kan. Lalai juga kenapa nggak diikat gitu kan. Ya, kelalaian. Lalai ya deh. Tapi sih gue juga gue juga nggak bisa nyalain siapa karena memang kerja itu semua ada resiko ya. Kendalanya selain ya kita semua juga tahu kan kalau di perumahan itu pastinya kalau dalam lingkungannya itu di samping ya apa ya kurang friendly dan tertutup dan di samping banyak jaing-jaing seperti yang rekan kita rasakan ini, ada lagi nggak tuh Bil? Menjadi kendala Bil? Kendala itu salah kirim. Salah kirim. Karena gini, di perumahan itu banyak banget, jadi blok-blok atau gang-gang di dalam perumahan itu banyak. Maksudnya kadang kita ngirim ke B1 nomor 15 ketuker nih sama B15 nomor 1 itu penyakitnya di situ. Jadi sebenarnya kalau itu kendalanya di situ. Kalau kita nggak jeli-jeli benar-benar merhatiin nih alamat, benar-benar nyocokin sama rumahnya. Kadang kan di rumah itu jarang ada rumahnya, jarang ada orangnya gitu. Jarang ada orang. Kita cuma naruh di tempat, ngabarin selamat siang Pak, Bu, ini paket udah saya taruh depan rumah ya. Karena kan kita nggak mungkin nungguin get bell terus-terusan ya kan. Iya kalau ada pembantunya, kalau nggak ada repot juga. Makanya kita mempersingkat waktu, dia taruh situ depan rumah, kita foto, kita kabarin si pembeli itu bayar gitu. Rawan banget salah kirim sih. Rawan salah kirim, berarti rawan komplain dong. Rawan kok. Rawan komplain. Nah itulah ibarat kata yang jadi suatu kendala ngirim di perumahan ya seperti itu. Untuk perumahannya sendiri ini Bel, nggak apa-apa Bel, lo boleh sebutin di sini. Itu di area mana nih perumahan itu?
Kalau untuk area itu gue di Legenda wisata. Cibubur sih. Ya. Lebih tepatnya ya perbatasan Cilengsi ya. Perbatasan. Bogor, masuk Bogor itu. Batasan. Iya. Dimana yang kendala nih kita kalau di perumahan ya memang benar rata-rata di saat jam siang nih, jam sibuk itu 90% pasti nggak ada di rumah. Nggak ada orang sama sekali bang. Itu orang-orang yang rumah-rumah elit itu kelas menengah ke atas semua itu Iya. malam itu udah Malam. pasti. Pasti malam. Siang itu udah pasti kalau ada pembantunya, nggak supirnya, udah sih itu doang. Pembelinya sih ya, tahu-tahu pembelinya komplain. Hebat sih di situ. Nggak ketemu orangnya, ketemu komplainannya. Anjir. Mantep. Jadi benar-benar rawan sih kalau Rawan. gue tetap mengapresiasi teman-teman gue yang membawa zona atau area yang lebih susah dari gue gitu. Karena gue akuin gini bang, kadang juga kadang gue berpikir gitu kan, teman-teman di yang bawa area perkampungan gitu kan, dengan jalan yang struktural dengan tanah, belok gitu segala macam ya. gue sebenarnya gue sih nggak ngebanggain gitu ya. Gue mau total hasil gue sehari gue sampai 200 atau 300 paket sehari, nggak ada bandingannya dengan teman-teman gue yang bawa area kampung itu cuman 100 atau 50 biji. Jadi nggak ada bandingannya teman-teman, karena gue mengakui area kampung itu sulit. Gue tuh pernah sih rasain di area perkampungan gitu. Sama dia juga nih tanya main dulu. Benar nih Bang Anton ini senior gue lah. Bilang, Itu di kampung mana itu? Bel, boleh ceritain deh. nah itu ada di alternatif Cibubur gitu. Memang itu nama, kalau pernah sih masuk ke diliput di mana, di entertainment juga, itu namanya Kampung Sunah. Kampung Sunah itu mayoritas memang orang-orang apa ya, kalau kita bisa bilang itu memang banyak pendatang di situ. Pendatang. Dan memang kampung tersebut itu areanya dibilang sulit sih enggak lah, maksudnya kayak labirin aja gitu, kemana-mana Labirin. benar susah bang, kemana-mana ketemu nih, Kamu mau masuk gang ini keluarnya sih, mau masuk gang ini banyak gua nanya-nanya dia, pokoknya bisa. Dulu gua tandeman nih sama dia nih berdua nih, ya kan. Apa ya, sering gitu kan gua sama Bang Anton ini termasuk yang memonitoring gue juga ketika gue bang tahu nih bang ini di mana sih kan, benar gini, gue bukannya ngebandingin ya dengan apa ojol gitu, karena mereka kan ojol sudah ada titik lokasi dari aplikasi. Ketika kita klik titik koordinat. titik koordinat itu udah nyampe. Tapi kalau kurir gitu kita benar-benar cuma dikasih alamat, udah di jalan sendiri nyari nih keliling-keliling. Kadang nggak ada RT RW ya di paket itu di alamat. Ya. Itu aneh banget. Gue kadang Nomor nggak bisa dihubungi. gue teleponan nih kadang nih, Pak saya sudah di sini nih di depan ini, wah ternyata salah. Itu sih yang gue rasain di tempat pernah gue ngirim sama kolaborasi lah sama Bang Anton dua sama dia. Tapi Ya. alhamdulillah berkat Bang Anton ya gue banyak pelajaran. Ya, sebenarnya kalau di kampung itu kita pasti kalau kita delivery nih atau kita nganter pak, kita pasti hal pertama kita ingat itu nama. Ya, benar. Nama. Ibarat kita nyangkut di kepala kita nih, nama si A udah otomatis dia udah pasti nyangkut di kepala kita dia gitu. Tapi kalau di perumahan itu kan kita kadang yang kita dituntut untuk ngapalin itu blok dan nomor. Nah, blok dan nomor itu juga yang jadi kendala gitu. Ya memang rawannya apa ya, kadang kan kalau kita ngirim ya balik lagi, kita ngirim ke perkampungan otomatis kita ketemu nih sama bayar pembelinya langsung nih ya.
nih si A misalkan gitu kan, pasti ketemu sama dia gitu. Tapi kalau perumahan gitu, area perkotaan itu kita jarang ketemu. Udah ketemu rumahnya doang, orangnya belum kenal. Nanya tetangga kan belum tentu kenal. Nah, apalagi Siapa sih ini? siapa gitu. Ya. Karena lingkungan hidup mereka belum nggak sama gitu Ya. kan. Beda circle lah, boleh beda dikatakan. circle gitu kan. Wah, siapa nih dititipin juga nggak belum tentu mau. Kalau di perkampungan kan tetangga, oh ini mama ini nih, oh ini Iya. mau kita dititipin gitu. Umi ini, abu ini, abu apaan gitu. Nah kalau boleh nih Bel, sekedar saran-saran untuk para customer kita nih Bel, yang kadang masih kurang aware atau kurang teliti dalam nyantumin alamat di paket nih. Nah, itu juga perlu sih. Kalau untuk saran, ini saran gua untuk kita makin kesini kan makin maju. Segala hal itu pasti ada kemajuan. Untuk menjadi smart buyer aja gitu sih. Maksudnya ketika lu mutusin diri lu untuk belanja di online karena lu mager nih keluar gitu kan. Lu mager keluar, lu belanja nih di online, ya konsisten aja gitu. Maksudnya lu nyantumin alamat dengan benar. Ketika yang ada ketika ada barang lu pesen nggak sesuai gitu, ya lu jangan marah ke kurir gitu. Karena bener nih, ini juga poin juga buat teman-teman. Maksudnya ketika teman-teman nih mesen barang nggak sesuai, pikirannya pasti kurir gitu. Aduh, Jauh Nah, guys, jauh. teman-teman gini, isi barang ya itu yang tahu cuman di sistem gitu. Jadi di aplikasi kita itu memang tertera, tapi ketika ada sesuatu barang memang yang dari Nggak penjualnya gitu ya, maksudnya dari penjualnya itu bang nggak dia pengen diprivasi gitu. Memang kan ada pengaturannya nih untuk Pasti kan diprivasi, disensor gitu kan. disensor gitu. Itu hak si penjual gitu. Kita pun di keterangan aplikasi kita itu cuma straight gitu, atau kosong lah gitu, nggak ada deskripsi barang tersebut. Jadi buat teman-teman yang suka belanja online, yang hari-harinya suka lebih seneng belanja di online, tolong lebih ditingkatin juga nih. Jadi kadang kan dulu juga miris sih bang, maksudnya kurir dimaki-maki karena barang nggak sesuai, barang kurang Atau salah warna, beda ukuran. itu aja gitu. Karena kan gini, masih iya kecuali gitu kan ketika barang itu gini bang, barang udah kirim itu udah robek sedikit ya kan, gua nih wajib gitu kan untuk nggak mau ngirim itu paket itu, gua punya hak gitu karena daripada nantinya customer gue kecewa gitu kan. Walaupun komplain, walaupun itu bukan kesalahan gua, lebih baik gue simpen di gudang gitu. Gua ke kepala gudang gua kasih tahu bang, ini barang robek nih sedikit. Robek. Gitu. Pasti akan ditahan kok gitu kan, nggak mungkin kita lanjut kirim terus kan, karena memang ya riskan lah itu sih sebenarnya. Sih bang, sarannya lebih smart buying aja gitu. Smart buyer. Karena ya kita sebagai kurir ya, itu tujuan kita hanya mengantar. Ternyata benar. Kita nggak tahu menahu soal histori suatu barang tersebut yang akan dikirimkan. Ya, tugas kita hanya mengantar barangnya telah sampai di gudang kita. Benar banget. Dan untuk dikirimkan langsung ke customer. Nah, dalam hal itu juga kita juga lebih harus seenggaknya tuh lebih smart thinking lah, bahwasanya itu kita bukan penjual nih, jadi kita nggak tahu kan Benar. isi barang itu Benar banget. apa gitu kan. Benar banget. Iya. Dan untuk kita di jalan kan pasti sering ketemu nih Ya. sama kurir-kurir lain atau sama
ekspedisi lain gitu. Sejauh mana sih keakraban kita gitu jalan sama mereka Wah, gitu? itu sih kalau gua lebih gini, kadang ada kita tipikal orang kriteria karakter ini beda. Kadang ada yang mau ditegur duluan, kadang dia kita tegur diem aja nih. Tapi kalau gue sih lebih yang untuk tegur. Merasa ya. Gue sempat sih memang gue sampai bikin grup gitu kan, memang selama yang lain jadi satu lokasi gitu loh, maksudnya dari beragam ekspedisi ini dia kirim hampir setiap hari tapi nggak tegur-teguran, ya saling sharing gitu kan. Tapi semenjak gue mencoba ngerangkul mereka gitu, sih lebih ayo loh kita nongkrong nih di sini. Jadi alhamdulillah silaturahmi sampai sekarang Terjalin. Gue sampai banyak sih teman-teman dari ekspedisi lain, orang-orang luar Bogor gitu, masih kontak sampai saat ini, masih silaturahmi sampai sekarang gitu. Jadi lebih ya ngapain sih kita namanya kerja sama-sama di jalan. Ya. Masa kita ketemu diem-diem Iya. aja sih, kayak nggak asik Kita kayak ini gitu. kita ini saudara di jalan guys. Kita ada apa-apa juga Nah, pasti yang nolong yang pertama kali turun itu pasti kita juga teman. Iya benar. nggak mungkin ya Pak. Masih kita lagi trouble di jalan, nelpon keluarga, tolongin dong Pak, Iya. Pak, ini motor Nah. mogok, lagi bawa paket kan nggak lucu. Nah, atau ada kendala misalkan paket kita jatuh di jalan. Nah, itu penting banget. Paket jatuh di jalan itu sering. Sering. Kalau kita nggak kenal, kita merasa diri kita angkuh, sombong, gitu, merasa kita nih Bisa sendiri gitu bisa lah, sendiri. apa. Ya lu pakai lu jatuh, ditemuin sama orang, ditemuin sama kurir lain ya, kata gitu, bukannya gua mengejas orang yang nemu paket itu tersebut jahat atau gimana, ya bisa aja. Ini mah paket ekspedisi ini nih, ini orang-orangnya kayak gini nih, songong-songong, tengil-tengil, udah bodo amat gitu kan. Tapi ketika kebalikannya gitu, ini punyanya si ini nih, orang ekspedisi ini nih, udah gua kontak lah. Itu sih poin penting ini, kita harus di jalan friendly, banyakin teman, banyakin saudara gitu ya. Karena kan namanya paket jatuh atau hilang, Banyak banget. itu mah udah resiko kurir ya. Itu udah otomatis harus kita sendiri yang ganti. Ya kalau kita sistem di jalan itu individual gitu kan nggak kena banget. Nggak bisa semua sendiri di jalan susah. Susah aja. Dan untuk harapan ini Bel, ke depan Bel. Untuk saat ini kan ya boleh dibilang sudah merasa nyamankah dengan profesi saat ini, atau untuk kedepannya ada suatu planning lain nih buat pengen lebih maju ke depannya lah gitu, atau pengen berkarir lah lebih lanjut di sini gitu, Ya. di ekspedisi. Jadi untuk harapan gua sebenarnya gini, kalau untuk bicara pekerjaan di saat ini gua masih merasa nyaman, dan harapan gua ke depan itu lebih tolong untuk maksudnya perusahaan-perusahaan ekspedisi ini untuk satu mensejahterakan kurir. Itu sih tujuan. Anak kurir Ya. ujung tombak. Ujung tombak, benar. perusahaan. Benar, ujung tombak itu, karena kadang banyaklah kita ngelihat dan dengar cerita-cerita, di sini nih si kurir ini dibayar per paket sekian, di sini nih untuk saat ini memang untuk dunia perkuriran gitu lah, maksudnya kalau dibilang nggak baik-baik saja sih, kalau menurut gua semua baik-baik saja, dimana kita cara menanggapinya gitu. Tapi untuk pesan-pesan gua sih, semoga harapan gua di tahun ini ya, tahun 2023 ini Akan menjadi lebih baik. menjadi lebih baik lagi nih Bang, untuk semua petinggi-petinggi ekspedisi ya, menyejahterakan kurirnya aja lah gitu. Karena memang tanpa kita di jalan ya nggak mungkin lah
beliau-beliau di atas gitu bisa apa sampai bertahan sampai sekarang gitu. Kadang kan kita dipandang orang lu cuma Cuman kurir, kurir. nah apa sih gitu, nggak usah banyak inilah itulah, tapi dibalik itu semua ya cobalah dilihat gitu kan. Kita ini susahnya di jalan kayak gimana, perjuangannya gimana, panas hujan. Kita terabas terus gimana gitu kan, harus ada effort baliknya lah gitu, karena kan memang semua udah dikasih job desk-nya masing-masing, tapi dibalik itu semua kan ya kan memang semua punya tanggung jawab dan resiko masing-masing, tapi kan dibalik itu semua juga ya kita sebagai kurir bukan yang merasa paling Hebat. terhebat juga, bukan merasa pengen dikasihi terus sama orang, enggak juga gitu. Kita juga punya pendirian masing-masing. Jadi kedepannya gue pengen untuk perusahaan-perusahaan ekspedisi ini untuk satu deh sejahterain kurir. Kalau memang perusahaan tersebut pengen jalan terus, pengen maju terus, ya kan keluarin inovasi-inovasi baru lah. Ya itulah sekilas tadi dengan rekan kita Windra atau Bella, gue biasa sebut, gue biasa panggil. Parah, manggilnya Bella itu bini gua, teman-teman. Emang kalau udah akrab sih susah gitu kan, kalau wah udah nggak usah diraguin deh, gua kalau sama dia mah udah tahu dalam isi dalam celana gua tahu dia. Ya semoga bisa membawa manfaat atau edukasi buat rekan-rekan semua. Dimana dalam obrolan kita kali ini itu ada suatu poin yang ingin kita sampaikan, bahwa kurir itu bukan hanya sekedar mengantar paket, tapi itu juga menyampaikan suatu amanat. Benar banget. Amanat. Iya, dimana kita harus mengirimkan barang yang udah rekan-rekan kirimkan pesan, kita kirimkan sampai rumah dengan selamat sentosa, barang utuh. Walaupun di tengah resiko kita diterpa hujan atau panas segala macamnya, udah kendala di jalan, itulah mobilnya. Ya sekian aja untuk obrolan kita pada kesempatan kali ini. Dan gua Anton Megatron pamit undur diri bersama rekan kita Indra, ya terus dunia perkuriran Indonesia. ya terus ya masih di channel kita Syukurin Suka Duka Kurir di Indonesia. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share-nya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.